Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Kang Oka dan Ibu Mustika yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan isu ketenaga kerjaan kompetensi lulusan sekolah APHP. Nah, untuk di latar belakang ini, secara garis besar lulusan APHP ini harus memiliki kompetensi seperti pengendalian mikroorganisme, pengendalian bahan, penanganan, pengolahan, dan produksi komoditas hasil pertanian, pengemasan, dan uji sensoritas. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, di sini ada data lulusan SMK itu ternyata masih banyak pengangguran, di angka 1.876.661 jiwa. Next. Oke, mungkin dikerucutkan lebih difokus di masalah di topik kompetensi lulusan SMK PHP. Nah, ternyata ada beberapa masalah terkait kompetensi lulusan SMK PHP yang menyebabkan kurangnya keterserapan lulusan SMK PHP ini. Nah, yang pertama yaitu adanya mismatch antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja atau industri. Nah, jadi ternyata ada ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan SMK PHP dengan kebutuhan di dunia kerjanya, yang menyebabkan sulitnya lulusan SMK PHP terserap di dunia kerja. Nah, selanjutnya ada kesenjangan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, ini tuh kurikulum itu berkaitan dengan apa yang akan dibentuk SMK terkait kompetensi lulusannya. Nah, jadi ternyata ada ketidaksesuaian atau keselarasan antara kurikulum dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Nah, selanjutnya ada kurangnya kerjasama antara SMK dan industri. Nah, mungkin dari pembentukan kompetensi itu pasti ada model pembelajaran seperti TEFA atau program magang PKL yang gitu, di mana mengharuskan sekolah untuk bermitra dengan industri. Nah, tapi terdapat masalah antara kurangnya kesediaan industri untuk bermitra dengan SMK. Nah, yang menjadikan kompetensi lulusannya itu kurang sesuai dengan kebutuhan yang tadi. Terus selanjutnya ada kekurangan sertifikasi profesional. Nah, jadi untuk dapat bersaing di dunia kerja itu lulusan SMK PHP itu dibutuhkan sertifikasi kompetensi untuk bekerja atau keterserapan di dunia kerja. Nah, tapi belum semua SMK itu memiliki TUK atau terlisensi sebagai LSP P1 oleh BNSP. Nah, sehingga lulusan SMK APHP ini kurang terserap di dunia kerja. Nah, yang terakhir yaitu keterbatasan sosial. Nah, dari tadi itu tuh dijelaskan bahwa kompetensi itu tidak sesuai. Apa sih yang tidak sesuai? Nah, seperti di soft skillnya, di mana dunia kerja itu mengharuskan kerja sama tim, kepemimpinan dan komunikasi. Nah, tapi di SMK-nya itu lebih dicondongkan di teknis, keterampilan teknisnya. Nah, keterampilan teknisnya juga sebenarnya ada yang harus dievaluasi, seperti siswanya itu tidak sekedar mengetahui atau melaksanakan, tapi bisa merancang dan mengevaluasi dari pengolahan hasil pertanian. Selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya di sini kami memiliki solusi berdasarkan hasil diskusi kami. Sasarannya itu pengembangan kurikulum berbasis industri yang fleksibel. Kenapa sih kita harus bisa mengembangkan kurikulum yang fleksibel seperti yang diikuti oleh Kansa tadi? Anak SMK tuh kurang bisa menerapkan apa yang mereka pelajari dengan apa yang nanti dihadapi dengan mereka di dunia kerja gitu. Jadi kurang relevan. Nah, lalu yang kedua,
kita sebagai tenaga pendidik juga harus mengoptimalisasi pembelajaran agar sistem pembelajaran di SMK ini diintegrasi dengan dunia industri melalui program-program seperti Teaching Factory dan praktek kerja industri atau PKL. Biasanya di SMK itu ada PKL-nya tuh, mereka tuh kayak di kelas 11 kalau enggak di kelas 12-nya ya gitu. Hal ini bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih relevan, mendekatkan siswa kepada kondisi dunia kerja yang nyata. Nah, lalu yang ketiga, menyediakan sertifikasi yang diakui oleh industri. Nah, kenapa sih lulusan SMK ini si SMK ini harus menyediakan sertifikasi yang diakui industri? Karena agar lulusan SMK ini mampu bersaing dengan misalnya kayak lulusan D3, S1 mungkin, karena mereka tuh kayak udah punya lisensi gitu, keterampilan mereka tuh di bidang seperti ini dan meyakinkan industri untuk menyerap mereka sebagai tenaga kerja. Dan yang terakhir itu pelatihan kebutuhan industri. Nah, misalnya contohnya itu siswa lulusan SMK ingin bekerja di perusahaan roti atau yogurt gitu. Nah, mungkin si siswa SMK-nya itu bisa menyesuaikan apa sih gitu yang dibutuhkan mereka untuk di bidang tersebut, seperti itu. Next. Oke, terdapat beberapa hambatan dari sasaran yang tadi disebutkan oleh Davin. Yang pertama yaitu kurangnya kualitas sumber daya dan fasilitas sarana dan prasarana. Nah, ini tuh yang menghambat dari optimalisasi sistem pembelajaran, di mana TEFA itu selain bermitra dengan industri, SDM dan sarana dan prasarananya itu harus mendukung. Nah, tapi nyatanya itu SDM dan fasilitasnya itu kurang. Nah, dan juga ini juga dapat menghambat pengadaan pelatihan di SMK-nya tersebut. Nah, yang kedua yaitu sulitnya bekerja sama dengan industri. Yang tadi kan sasarannya itu yang TEFA sama PKL. Nah, dan juga penyesuaian kurikulum. Nah, itu tuh dimana mengharuskan SMK untuk bermitra atau bekerja sama dengan industri. Nah, tapi tidak semua industri mau bermitra dengan SMK. Nah, terus selanjutnya ada keterbatasan pengakuan industri terhadap sertifikat kompetensi. Nah, jadi meskipun misalnya banyak lulusan SMK APHP yang mempunyai lisensi atau sertifikat kompetensi yang tadi, tidak semua industri mengakui atau menerima sertifikat dari SMK yang telah mengadakan. Nah, karena biasanya itu ada aja gitu industri yang menyarankan kalau pekerja mereka tuh minimal kayak contohnya lulusan S1. Nah, mungkin kurang lebih gambaran kasarnya seperti itu ya. Dan izin menambahkan mungkin kenapa tadi sulitnya industri itu gak mau gitu bekerja sama dengan SMK. Nah, mungkin karena bisa dibilang kalau anak SMK tuh masih belajar kan, mungkin ada beberapa industri yang tidak mau menerima resiko, misalnya ada kegagalan, karena kan mereka itu masih dalam fase belajar gitu. Dengan kondisi misalnya siswa itu tidak memiliki sertifikat, belum ahli, dan ya mungkin untuk pandangan industri itu masih belum meyakinkan mereka gitu untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Lalu selanjutnya itu ada bantuan. Yang pertama itu bisa dengan cara menyesuaikan kurikulum agar siswa SMK-nya ini bisa siap di lapangan pekerjaan yang nyata, dan apa yang mereka pelajari di sekolah dengan apa yang nanti mereka di dunia usaha ataupun dunia industri itu sangat relevan apa yang mereka pelajari dan bisa mereka tuh terapkan gitu. Kita bisa bekerja sama dengan misalnya melibatkan mitra dengan dunia industri atau dunia usaha, komite sekolah dan ikatan alumni yang mungkin mereka tuh udah terjun di dunia industri, dan kita tuh mungkin bisa konsultasi atau ngobrol sama mereka bagaimana gitu kurikulum yang ada di sekolah ini
dengan misalnya mereka tuh cocok gak sih sebenarnya untuk di dunia industri nanti. Nah lalu yang kedua memfasilitasi sekolah dalam membangun TUK. Pemerintah memfasilitasi sekolah agar secepat mungkin mampu membangun TUK dan mendapatkan lisensi sebagai LSP P1 dari BNSP menurut Kemendikbud tahun 2021. Nah lalu yang ketiga meningkatkan efektivitas sistem program pembelajaran. Nah di SMK ini biasanya kan sistem pembelajarannya itu teaching factory. Tujuannya itu untuk mentransfer lingkungan produksi di industri secara nyata ke dalam ruang praktik dalam program pembelajaran seperti program kerja, ya bisa secara disingkatnya gitu kayak PKL. Nah kenapa gitu meningkatkan aktivitas di teaching factory ini, karena kan mereka